kamu kenapa kok sampai memilih untuk resign gitu? Benefit apa yang sudah kamu dapat? Dulu tuh kan pernah kerja tapi nggak lama gitu loh, Mas. Nah, aku tuh sudah interview sama beberapa perusahaan tapi nggak percaya gitu loh sama aku. Karena dikira mereka itu aku punya record yang nggak bagus gitu. Jadi kamu kenapa sih Mbak kok kerjanya baru segitu dan kamu baru segitu lamanya dan kamu memilih untuk resign gitu. Nah, kan sebenarnya masalah perusahaan yang dulu kan aku juga nggak pingin yang gimana ya, nggak pingin ngebahas itu gitu kan. Itu kan kayak aku ngomongin hal yang buruk gitu kan. Nah, aku pengennya tuh kayak aku mau jelasin tapi gimana caranya supaya mereka tuh percaya kalau aku tuh sebenarnya juga sebenarnya ada masalah sebenarnya sama yang dulu. Cuman aku nggak mungkin bilang itu gitu loh. Dan aku tuh untuk menyampaikan itu mereka banyak yang nggak percaya gitu loh, Mas. Oke. Gitu terus, sih. Jadi mereka tuh mesti ngulik-ngulik gitu kayak mereka curiga lah. Emang kamu kenapa kok sampai memilih untuk resign gitu? Benefit apa yang sudah kamu dapat di sebelumnya itu? Sampai mereka tuh penasaran gitu. Terus ini masa sih kalau dari benefit yang kamu terima kok kamu sampai harus resign gitu loh. Gitu. Oke. Ya, padahal kan sebenarnya sebelumnya itu kan program gitu kan, program MT. Dan itu kan kalau kita ada kesempatan untuk mundur ya kita bisa mundur gitu loh. Betul. Sedangkan ya karena kan ya udah deh, aku mau nggak mau harus cerita sih ini sebenarnya. Jadi pekerjaanku itu belum lama dari situ itu sudah nggak sesuai sama kontrak, Mas, gitu loh. Okay. Aku sama teman-teman yang lain tuh sudah mulai ngerasa kok gini ya gitu, sebenarnya gitu sih. Gitu sih, Mas. Okay. Terus akhirnya banyak pertimbangan kan. Jadi selama 3 bulan itu aku ini evaluasi sama teman-teman sendiri sih. Terus ya sudah kalau kayak gini caranya ya kita nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa menolerir lagi gitu. Kan harusnya perusahaan ngasih hak seperti ini gitu sih. Tapi kan itu kan off the record, nggak mungkin aku ngomong gitu ke interview yang akan nanti aku jalani lagi gitu kan, Mas, gitu. Itu tuh bener-bener bingung aku, Mas, ngomongnya gimana gitu. Jadi masalahnya itu udah apply dan udah sampai tahap interview berapa kali tuh? Iya. Gagal terus, Mas. Makanya aku tuh ya sedih sih, Mas. Itu juga jadi kayak pergumulan problem buat aku. Jadi waktu itu sempat setelah aku resign dari situ ada dua perusahaan. Satunya finansial, satunya itu MT juga. Itu sama-sama nggak percaya gitu. Padahal sebenarnya ya gimana ya, kalau mau jabarin ya nggak enak lah gitu loh. Oke. Nah, ya, berarti intinya ada 2 perusahaan yang udah sampai level interview kemudian digagalin gitu ya. Gagal di sana ya, bukan gagal ya. Ya, aku juga nggak tahu sih gagalnya, mungkin juga ada faktor lain. Tapi aku juga merasa bahwa faktor itu juga penting gitu. Oke. Berarti kalau kayak gitu, aku tanya lagi nih, di perusahaan finance itu juga MT bukan? Enggak sih, cuman staff finance, biasa jadi marketing sih, Mas. Oke, gitu. Jadi ada 2 ya. Setelah keluar dari perusahaan sebelumnya, masuk apply terus dapat 2 panggilan interview, tapi gagal gara-gara pertanyaan yang sama. Jadi pertanyaannya Dinda adalah gimana cara kita meyakinkan kalau misalnya bukan karena hal yang mereka takutkan gitu ya, tapi karena memang fair gitu kan, maksud Dinda kan? Kayak gini Dinda. Perusahaan kalau misalnya Dinda bilangnya, nah gini, gue tanya dulu deh, Dinda cara bilangnya ke mereka gimana waktu ditanya hal seperti itu? Iya, aku sudah berusaha untuk ini ya bijaksana. Jadi ngomongnya itu
saya sebenarnya ada permasalahan dengan perusahaan, tetapi saya tidak bisa menjelaskan itu karena saya merasa bahwa itu ranah saya juga dengan perusahaan. Saya tidak ingin membahas itu di sini. Tapi yang jelas, saya berusaha semaksimal mungkin dari pekerjaan sebelumnya untuk tidak mengaitkan dengan pekerjaan saya di tempat ini. Seperti itu, Mas. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, gini, kalau misalnya kita mau lihat, kita harus lihat dari kacamata rekruter nih, kacamata rekruter Dinda. Nah, rekruter ini ngelihat Dinda, karena mereka belum tahu Dinda seperti apa, dan mereka juga ketika ditanya hal seperti itu, Dinda juga bingung kan, mau bilang gimana, malah menjelekkan perusahaan, nggak bilang juga gimana ya, jadi malah nggak menjual diri kan, gitu kan. Nah, gini. Kacamata rekruter berpikir kalau misalnya gue sebagai MT nih, gue sebagai rekruter yang cari orang MT, gue takut gue pilih lo, Adinda, terus lo bakal jadi case yang sama di tempat gue. Nah, itu yang pertama tuh. Ketika lo nggak kasih space dan nggak kasih pengetahuan yang, maksudnya nggak kasih insight yang lebih mendalam ke rekruter yang cari untuk MT, gue bakal takut. Jangan-jangan Adinda punya bakal jadi istilahnya wrong hire-nya gue gitu. Nah, itu yang gue takutkan. Karena Adinda nggak kasih tahu kalau misalnya ternyata yang terjadi adalah tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Gitu. Kalau misalnya Adinda nggak mau kasih tahu detailnya, itu oke, dan itu adalah hal yang paling bijak. Jadi Dinda nggak usah kasih tahu misalnya detail apa yang berbeda antara kontrak dengan kenyataan, nggak apa-apa. Tapi Dinda bisa kasih tahu, Bu, alasan saya keluar dan decide untuk berhenti karena ada hal yang berbeda di awal dan ketika saya masuk. Gitu. Kemudian saya tidak masuk dengan culture-nya perusahaan tersebut. Kalau saya berada di sana, saya tidak bisa bekerja secara maksimal. Saya adalah orang yang selalu bekerja secara maksimal. Nah, lo bisa menjual kan? Gitu. Kayak gitu cara jawabnya. Jadi jangan bilang saya ada permasalahan dengan company sebelumnya. Jangan. Karena jatuhnya tuh kayak ini orang datang-datang udah bawa masalah. Iya sih. Saya sebenarnya soalnya kan juga sebenarnya aku tuh tahu kalau semisal ini itu ya bukan aku gitu loh, maksudku ini pun juga dirasakan sama orang-orang yang sama juga yang melaksanakan MT gitu. Kalau menurut aku ya ini juga bukan hal yang aku juga nggak merasa bahwa ini benar, tapi maksudku gimana ya? Ya memang nggak sesuai gitu. Kalau bekerja yang, soalnya gini, aku kan habis MT itu kan keterima di perusahaan juga finansial, tapi nggak ada program MT-nya, memang beda gitu. Kalau program MT itu ya memang ada nggak enaknya, itu memang harus diterima. Tapi ini masalahnya bukan masalah di seperti itu gitu, masalahnya ini di sistemnya gitu. Nah, takutku orang itu berpikir kalau wah nih orang something nih gitu loh, Kak. Jadi tuh jadi ngomongnya tuh apa ya gitu, mau ngomong ada permasalahan juga ya sebenarnya iya, tapi aku tuh berusaha untuk ayo jangan ngomong gitu, nggak boleh, jangan gitu, karena memang ya sudah gitu ya, yang dulu gitu ya sudah dulu, nggak kamu ngapain ngomong itu ke interview yang selanjutnya gitu kan, mereka nggak akan ngerti gitu, makanya aku bingung mau ngomong apa gitu sih sebenarnya. Coba Dinda dengan cara tadi sih, jadi gini, yang Dinda lakukan tuh benar, jangan sampai membawa masalah yang dulu ke sekarang. Karena apa? Rekruter bakal berpikir, lah ini orang bawa permasalahan tempat yang dulu. Kalau misalnya nanti ini orang keluar, nanti jangan-jangan rahasia perusahaan gue dibocorin juga. Nah itu pasti dari scratch ya, dari coret kan. Nah jadi
kasih tahu aja alasannya kenapa nggak sesuai dengan dari awal dan working culture-nya nggak masuk ternyata gitu kan, dan ekspektasi awal nggak tercapai yang seperti dijanjikan. Udah sebatas itu aja. Kalau mereka tanya detail jangan kasih tahu. Kalau misalnya tanya detail, maksudnya gimana tuh Mbak Dinda? Wah, itu jatuhnya privasi mereka gitu. Saya dengan hormat menolak untuk menjawab. Gitu. Karena itu akan menjelekkan nama baik mereka, gitu kan. Secara nggak langsung Mbak Dinda menjual diri Mbak Dinda gitu. Kalau Mbak Dinda tuh respect dengan rahasia perusahaan gitu. Itu sih coba nanti next tes kayak gitu. Karena it's a common thing Mbak Dinda. Kalau Mbak Dinda tahu, saya ini bekerja sebagai headhunter. Saya bantuin orang-orang untuk pindah, cari kerjaan yang baru, yang lebih baik. Tahu nggak alasan pertama kenapa mereka pindah? Nggak nyaman, nggak betah gitu. Nggak betah karena apa? Karena pertama working environment-nya nggak bagus. Nah, yang kedua, which is itu banyak banget tuh faktornya. Ada dari politik kantor, ada dari space mereka udah mati-matian kerja sesuai dengan target. Ketika udah sampai target nggak bisa dapat balance. Iya, nggak balance, nggak ada work-life balance. Terus terus apa yang mereka janjikan di kontrak pertama dan di interview dan di tanda tangan offer, tanda tangan surat kontrak itu nggak terlaksanakan di kenyataannya. Nah, itu adalah alasan yang sangat wajar kenapa orang untuk pindah. Dan itu bukan salahnya kita sebagai kandidat. Dan itu mungkin bukan salahnya perusahaan juga. Karena apa? Bisa jadi manajernya ganti, bisa jadi manajemennya ganti, bisa jadi keadaan yang membuat itu berubah. Iya. Nah, connect kan kita kan? Iya. Jadi si foundernya itu juga ikut, tapi bukan itu sih. Itu masih iya, tapi bukan itu, lebih ke sistemnya yang aku mempermasalahkan kan sistem gitu. Kok jadi kayak gini ya gitu. Terus ya apa ya? Ya pertama masih oke lah, nggak apa-apa gitu. Makin lama kok makin kerasa udah nggak enak ini. Maksudnya sudah bukan sesuai dengan perjanjian awal, dibilangnya seperti ini. Kenapa jadi kok kerjanya ya gimana ya gini? Kalau semisal MT yang kita sudah dikhususkan gitu, misal MT sales, MT production gitu nggak masalah, tapi kan kenapa jadi seperti ini, kenapa yang kita harus menjual dan lain sebagainya itu, ya itu sih yang aku jadinya ini kaget, iya nggak dapet di kontrak. Jadi intinya gini, gimana? Lanjut. Atau gini Mas, aku sih sebenarnya sempat mikir, ini hayalanku aja sih. Kalau apa nggak usah dicantumkan aja pengalaman yang cuma sebentar itu gitu kan? Maksudku tuh seperti itu, apa better ya aku mengakunya memang pengalaman kerja yang baru ini yang memang aku memang di PHK. Tapi kan itu pure juga bukan salah aku, karena memang keadaan seperti ini yang membuat kita juga jadi korbannya gitu ya. Apa itu gitu yang bisa aku cantumin. Oke, jadi Mbak Dinda pengen, maksudnya berhayal, wondering kalau misalnya apakah itu perlu di take off dari resume apa enggak gitu ya. Nah ini itu tergantung value-nya dari Mbak Dinda sendiri. Kesimpulan dari cara menjawab alasan resign saat interview kerja itu ada 4. Yang pertama adalah Anda perlu ketahui kalau rekruter itu khawatir kasus yang sama akan terulang di kantor baru, kantornya dia. Kemudian yang kedua, hindari menyampaikan alasan yang terlalu detail. Yang ketiga, jangan membawa masalah di kantor sebelumnya ke tempat kerja yang baru ini. Dan keempat, silakan tolak dengan halus pertanyaan yang berpotensi menjelekkan kantor sebelumnya. So, pastikan Anda paham keempat hal ini. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, yuk kita like, comment, subscribe, and share agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jadi, lebih banyak orang yang terbantu karena Anda. +1 kebaikan hari ini.